Hai semuanya, kadang hidup membuat kita merasa seperti sedang dihantam badai besar. Semua rencana yang sudah kita susun rapi bisa hancur dalam semalam. Semua mimpi yang dulu terasa begitu dekat, tiba-tiba terasa jauh, bahkan nyaris tak terlihat lagi. Di titik ini, banyak orang mulai meragukan diri sendiri, merasa tidak berguna, dan bahkan berpikir bahwa mereka sudah kalah dalam hidup. Padahal, kenyataannya belum tentu begitu. Kamu belum kalah hanya karena hari ini terasa berat. Kamu belum kalah hanya karena orang lain terlihat lebih cepat melaju. Kamu belum kalah hanya karena rencana yang kamu buat belum berjalan sesuai keinginan. Selama kamu masih punya satu hal ini, keyakinan, maka kesempatanmu masih terbuka lebar. Keyakinan itu ibarat api kecil yang menjaga kita tetap hangat saat dunia terasa dingin. Keyakinan pada diri sendiri, pada proses, pada Tuhan, dan pada masa depan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti mencoba terlalu cepat. Mereka mematikan api keyakinan di dalam dirinya. Padahal, orang-orang yang kita kagumi hari ini pun pernah berada di titik terendah. Bedanya, mereka memilih untuk tetap berjalan. Mereka memilih untuk percaya bahwa jalan keluar pasti ada, walau belum terlihat. Dan itulah bedanya antara orang yang kalah dan orang yang menang. Bukan seberapa sering mereka jatuh, tapi seberapa sering mereka mau bangkit. Kadang kita lupa bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jauh kita mampu bertahan. Banyak dari kita menuntut hasil instan, ingin melihat perubahan besar dalam waktu singkat. Padahal, proses itu tidak pernah secepat itu. Hidup lebih sering tentang menanam, merawat, dan menunggu dengan sabar. Ibarat menanam sebuah pohon, kamu tidak bisa berharap melihat buahnya keesokan hari. Kamu harus menyiraminya, memberi pupuk, melindunginya dari hama, dan bersabar. Sama halnya dengan impianmu, kamu harus merawatnya, menjaganya, dan memberi waktu agar semuanya tumbuh. Jika hari ini kamu merasa jauh dari tujuanmu, ingatlah satu hal. Selama kamu masih punya keyakinan, kamu belum kalah. Tapi kenyataannya, mempertahankan keyakinan itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika dunia terasa begitu bising dan semua orang terlihat lebih sukses. Saat membuka media sosial, kita disuguhi pencapaian orang lain setiap hari. Mereka terlihat bahagia, produktif, dan berhasil, sementara kita merasa tertinggal jauh di belakang. Disinilah ujian terbesar datang. Ujian untuk tetap percaya pada jalanmu sendiri, ujian untuk tetap melangkah walaupun langkahmu terasa lambat. Karena yang perlu kamu sadari adalah, hidup bukan perlombaan cepat-cepatan. Hidup adalah perjalanan masing-masing orang dengan waktu yang berbeda-beda. Apa yang orang lain raih hari ini mungkin kamu raih besok. Apa yang orang lain punya sekarang bisa saja kamu dapatkan nanti. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kamu kalah hanya karena belum sampai di garis finish. Selain keyakinan, ada satu hal lain yang tak kalah penting, harapan. Harapan adalah bahan bakar untuk terus melangkah ketika tenaga mulai habis. Selama kamu masih punya harapan, kamu masih punya alasan untuk bangun setiap pagi dan mencoba lagi. Kehilangan harapan membuat kita merasa semua sia-sia, dan itu yang membuat banyak orang menyerah. Tapi kamu berbeda. Kamu masih punya kesempatan, asalkan kamu mau menjaganya. Jika satu jalan buntu, ada jalan lain yang bisa dicoba. Jika satu mimpi gagal, selalu ada mimpi lain yang bisa diperjuangkan. Selama kamu masih mau mencoba, kamu belum kalah. Tapi kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Terkadang rasa lelah itu nyata, rasa ingin berhenti itu manusiawi. Tidak apa-apa kalau kamu butuh istirahat. Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk menata ulang langkahmu. Berhenti sebentar bukan berarti menyerah. Mengatur napas bukan berarti mundur. Bahkan, kadang kita justru menemukan jalan keluar terbaik ketika berani berhenti sejenak untuk melihat gambaran besar. Ingat, tujuanmu bukan sekedar sampai lebih cepat, tapi sampai dengan utuh, tanpa kehilangan dirimu di tengah jalan. Hidup juga seringkali menguji kita dengan kehilangan. Kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan arah. Saat itu terjadi, wajarlah kalau kita merasa dunia runtuh. Tapi di balik semua itu, ada pelajaran besar yang sering kita lewatkan, bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Kehilangan justru memaksa kita melihat potensi baru dalam diri kita.
Kehilangan membuat kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan percaya atau tidak, seringkali justru setelah kehilangan, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Kamu belum kalah hanya karena kehilangan satu hal. Selama kamu masih punya diri sendiri, selama kamu masih punya hati yang mau berjuang, kamu masih punya kesempatan untuk bangkit. Banyak orang lupa bahwa kegagalan dan penolakan adalah bagian dari proses. Kita cenderung menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa kita tidak layak. Padahal, kegagalan hanyalah bukti bahwa kita sedang belajar. Jika hari ini kamu ditolak, bukan berarti kamu tidak cukup baik. Bisa jadi, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu tidak akan pernah melihat apa yang sebenarnya sedang menantimu di depan sana. Ingatlah, kamu tidak kalah hanya karena rencanamu gagal. Kamu hanya kalah kalau kamu berhenti mencoba. Setiap kali kamu merasa putus asa, coba ingat kembali alasan kenapa kamu memulai. Apa yang membuatmu mengambil langkah pertama dulu? Siapa yang ingin kamu bahagiakan? Apa yang ingin kamu capai? Mengingat alasanmu bisa jadi pengingat bahwa perjalanan ini layak untuk diperjuangkan. Kadang kita terlalu fokus pada hasil akhir sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bagian dari kemenanganmu. Bangga pada dirimu bukan hanya saat kamu mencapai tujuan, tapi juga saat kamu mampu bertahan melewati badai. Kalau kamu sedang berada di titik terendah sekarang, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang dengan pertempurannya masing-masing. Mereka mungkin tidak menunjukkannya, tapi percayalah, semua orang punya luka dan cerita yang mereka tidak ceritakan. Jadi jangan merasa kamu satu-satunya yang gagal. Jangan merasa kamu satu-satunya yang belum berhasil. Kita semua sedang berproses, hanya saja jalannya berbeda-beda. Dan di atas semua itu, jangan pernah lupa untuk memaafkan diri sendiri. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, seolah kita harus selalu kuat, selalu benar, selalu berhasil. Padahal kita manusia. Kita boleh salah, kita boleh jatuh, kita boleh menangis. Memeluk kelemahanmu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu cukup berani untuk menerima dirimu apa adanya. Ketika kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, perjalananmu akan terasa lebih ringan. Kadang kita merasa hidup ini tidak adil. Kita sudah berusaha keras, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Di saat yang sama, ada orang lain yang tampak mendapatkan segalanya dengan mudah. Dari situ muncul pertanyaan, apa gunanya aku berusaha kalau hasilnya begini-begini saja? Kalau kamu pernah berpikir seperti itu, percayalah, kamu tidak sendiri. Hampir semua orang pernah berada di titik itu. Bedanya, sebagian orang memilih berhenti, dan sebagian lagi memilih bertahan. Dan disinilah letak perbedaannya. Kamu belum kalah selama kamu memilih untuk bertahan. Bertahan bukan berarti keras kepala dan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Bertahan berarti kamu tetap memilih untuk hidup, untuk melanjutkan langkah walaupun jalannya berat. Bertahan berarti kamu mau mencari cara baru, bukan hanya mengulang kesalahan yang sama. Bertahan berarti kamu percaya bahwa masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan walau dunia seolah berkata sebaliknya. Kalau kamu masih bisa bangun pagi dan bilang ke dirimu sendiri, hari ini, aku akan coba lagi, maka kamu belum kalah. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Kemenangan itu bukan hanya soal hasil akhir. Kemenangan itu ada dalam prosesnya. Setiap kali kamu melawan rasa malas, itu sudah kemenangan kecil. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, itu kemenangan. Setiap kali kamu jatuh tapi masih mau bangkit, itu kemenangan yang sebenarnya. Hidup ini bukan cuma tentang siapa yang tiba paling dulu di garis akhir, tapi tentang siapa yang tetap setia berlari meskipun kakinya penuh luka. Jadi jangan pernah meremehkan langkah-langkah kecilmu. Karena dari situlah kamu membangun kekuatanmu. Masalahnya, kita seringkali membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita melihat hidup orang lain, pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, dan tanpa sadar kita merasa gagal. Padahal kamu tidak tahu apa yang mereka lalui. Kamu tidak tahu air mata yang mereka sembunyikan, perjuangan yang tidak mereka ceritakan.
Yang kamu lihat di permukaan hanyalah hasil, bukan prosesnya. Jadi untuk apa membandingkan perjalananmu dengan orang lain? Kamu punya waktumu sendiri. Kamu punya jalurmu sendiri. Jangan biarkan kebahagiaanmu ditentukan oleh pencapaian orang lain. Ada kalanya satu-satunya orang yang percaya padamu hanyalah dirimu sendiri. Dunia mungkin meragukanmu. Orang-orang terdekatmu mungkin tidak mengerti perjuanganmu. Bahkan ada yang menganggap mimpimu terlalu tinggi, terlalu mustahil, dan menyuruhmu berhenti. Di saat seperti itu, kamu punya dua pilihan. Menyerah pada keraguan mereka, atau membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Karena pada akhirnya, orang-orang tidak akan mengingat seberapa banyak kamu gagal. Mereka akan mengingat bagaimana kamu bangkit. Tapi aku juga ingin kamu ingat satu hal penting. Kamu tidak harus selalu kuat. Dunia sering membuat kita percaya bahwa untuk menang, kita harus selalu tangguh, selalu tersenyum, dan tidak boleh terlihat lemah. Padahal mengakui bahwa kamu lelah bukan berarti kamu kalah. Menangis bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kamu manusia. Jangan memaksakan diri menjadi seseorang yang selalu baik-baik saja. Justru dengan mengakui rasa sakitmu, kamu memberi dirimu kesempatan untuk sembuh. Dan ketika kamu sudah sembuh, kamu akan melangkah lebih ringan. Ada pepatah yang bilang, orang yang paling kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bisa bangkit. Dan aku percaya itu benar. Bangkit itu tidak selalu melakukan hal besar. Bangkit bisa berarti bangun dari kasur saat rasanya dunia tidak peduli padamu. Bangkit bisa berarti mengambil satu langkah kecil ketika kakimu terasa berat. Bangkit bisa berarti memaafkan dirimu atas kesalahan kemarin dan memulai lagi hari ini. Setiap kali kamu memilih untuk melangkah, sekecil apapun, kamu sedang melatih keberanianmu. Keberanian itu bukan berarti tidak takut. Keberanian itu justru ada ketika kamu merasa takut, tapi kamu tetap melangkah. Keberanian adalah tentang menghadapi kenyataan walau pahit, tentang menghadapi masalah walau kamu tidak tahu bagaimana akhirnya. Setiap kali kamu memutuskan untuk tidak lari, kamu sudah menang setengahnya. Hidup ini akan terus menguji keberanianmu. Dan setiap kali kamu melewati satu ujian, kamu akan menjadi lebih kuat. Dan tahu tidak, hidup tidak akan pernah berjalan mulus sepanjang waktu. Akan ada saatnya kamu merasa lelah, kecewa, dan ingin berhenti. Akan ada saatnya orang-orang yang kamu harapkan mendukungmu justru meninggalkanmu. Akan ada saatnya rencana yang kamu susun runtuh tanpa peringatan. Tapi semua itu tidak mendefinisikan siapa kamu. Yang menentukan siapa kamu adalah bagaimana kamu meresponnya. Kamu bisa memilih untuk menyerah, atau kamu bisa memilih untuk melanjutkan perjalananmu. Selama kamu memilih yang kedua, kamu belum kalah. Kadang kita terlalu fokus pada hal-hal besar yang belum tercapai, sampai lupa menghargai kemajuan kecil yang sudah kita lakukan. Padahal kemajuan sekecil apapun tetap berarti. Setiap usaha, sekecil apapun, membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Jadi berhentilah menyepelekan dirimu sendiri hanya karena kamu belum sampai di puncak. Jangan biarkan kesabaranmu patah hanya karena hasilnya belum terlihat sekarang. Percayalah, proses itu selalu membayar lunas pada akhirnya. Kalau kamu merasa hidupmu sekarang penuh dengan masalah, coba ubah cara pandangmu. Masalah itu bukan hukuman, tapi latihan. Masalah membuatmu tumbuh. Masalah memaksamu belajar. Masalah memaksamu menemukan kekuatan yang bahkan kamu tidak tahu kamu punya. Tanpa masalah, kamu mungkin tidak akan menjadi orang yang kamu inginkan di masa depan. Jadi alih-alih mengutuk masalahmu, coba lihat mereka sebagai alat pembentuk dirimu. Dan satu hal lagi, jangan lupa bersyukur. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Bersyukur bukan berarti pasrah, tapi mengakui bahwa masih ada hal-hal baik di hidupmu, sekecil apapun itu. Bersyukur memberi energi positif, dan energi positif itu yang membuatmu mampu terus berjalan.
selama kamu masih bisa bersyukur, kamu masih punya alasan untuk berjuang. Ada satu hal yang sering kita salah pahami tentang keberhasilan. Banyak orang mengira keberhasilan itu hanya tentang angka, penghargaan, atau pencapaian yang terlihat. Padahal keberhasilan itu jauh lebih luas. Kadang keberhasilanmu adalah ketika kamu bisa melewati satu hari yang terasa mustahil. Kadang keberhasilanmu adalah saat kamu tetap memilih melanjutkan hidup meskipun hatimu hancur. Kadang keberhasilanmu adalah ketika kamu bisa memaafkan seseorang yang menyakitimu, atau bahkan memaafkan dirimu sendiri. Jadi jangan menunggu momen besar untuk menganggap dirimu berhasil. Lihatlah pada langkah-langkah kecilmu, itu juga kemenangan. Masalahnya, banyak orang tidak melihat diri mereka sebagai pemenang karena mereka terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka lupa bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Ada yang punya kesempatan lebih dulu, ada yang punya dukungan lebih banyak, ada yang jalan lebih lapang. Itu bukan berarti kamu kalah. Itu hanya berarti kamu punya cerita yang berbeda. Kemenanganmu akan datang pada waktunya sendiri selama kamu terus melangkah. Tapi aku tahu rasa takut seringkali menjadi penghalang terbesar. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik, takut tidak bisa mengejar orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kita takut mengecewakan diri sendiri. Rasa takut ini sering membuat kita diam di tempat padahal sebenarnya kita mampu melangkah lebih jauh. Kamu harus ingat satu hal, rasa takut itu wajar, tapi jangan biarkan dia menghentikanmu. Rasa takut bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang berada di ambang pertumbuhan. Kalau kamu tidak merasa takut, mungkin kamu tidak sedang mencoba sesuatu yang cukup menantang. Jadi alih-alih melawan rasa takut, coba ajak dia berjalan bersamamu. Katakan pada dirimu sendiri, aku boleh takut, tapi aku tetap melangkah. Itulah keberanian yang sebenarnya. Bukan hilangnya rasa takut, tapi keputusan untuk tetap bergerak meskipun takut. Namun, kita juga perlu sadar bahwa keberanian saja tidak cukup tanpa arah. Banyak orang berani, tapi berjalan tanpa tujuan. Pada akhirnya, mereka mudah merasa lelah. Karena itu, penting untuk tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Tanya pada dirimu, kenapa aku memulai? Apa yang aku kejar? Siapa yang aku lakukan ini semua? Ketika kamu punya alasan yang jelas, langkahmu akan terasa lebih ringan. Alasan itu akan menjadi peganganmu saat badai datang, saat kamu ingin menyerah, saat kamu merasa semua sia-sia. Jadi temukan alasanmu, pegang erat-erat, karena alasan itulah yang akan membuatmu tetap berdiri. Seringkali kita juga lupa memberi ruang pada diri sendiri untuk istirahat. Kita memaksakan diri terus berlari, seolah berhenti sebentar itu sama dengan gagal. Padahal manusia bukan mesin. Kita butuh jeda, kita butuh bernafas. Memberi dirimu waktu untuk berhenti bukan berarti kamu menyerah. Justru itu bagian dari strategi untuk bertahan lebih lama. Kalau kamu merasa lelah, tidak apa-apa. Ambil waktu sebentar, kumpulkan tenagamu. Karena setelah itu, kamu akan punya energi untuk melangkah lebih jauh. Lalu bagaimana kalau kamu sudah mencoba segalanya tapi masih belum berhasil? Bagaimana kalau semua usaha terasa sia-sia? Jawabannya sederhana. Kamu belum kalah selama kamu belum berhenti. Hidup ini bukan tentang selalu mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang bagaimana kita bereaksi ketika yang kita mau belum tercapai. Kadang Tuhan menunda sesuatu bukan karena Dia ingin menyakiti kita, tapi karena Dia ingin mempersiapkan kita. Mungkin kamu belum siap, mungkin waktunya belum tepat, mungkin ada hal lain yang lebih baik menunggumu. Jadi jangan menganggap keterlambatan sebagai kekalahan. Anggap saja itu bagian dari perjalananmu. Ada satu rahasia yang jarang disadari banyak orang. Kamu sudah lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Ingat kembali semua hal yang pernah kamu lewati. Ingat bagaimana kamu pernah merasa hidupmu hancur, tapi sekarang kamu masih berdiri. Ingat bagaimana dulu kamu takut tidak bisa melewati satu masalah, tapi nyatanya kamu bisa. Ingat semua rasa sakit, kehilangan, dan kegagalan yang pernah kamu alami, dan perhatikan betapa jauh kamu sudah berjalan. Bukankah itu bukti bahwa kamu tidak mudah kalah? Jadi kenapa sekarang kamu ragu pada dirimu sendiri? Kadang kita juga perlu berhenti sebentar untuk melihat kembali apa yang sudah kita capai. Kita terlalu sering sibuk mengejar apa yang belum ada, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Padahal, rasa syukur adalah bahan bakar untuk terus maju.
Saat kamu bisa melihat hal-hal kecil sebagai berkah, hidupmu terasa lebih ringan. Bersyukur bukan berarti pasrah, tapi mengakui bahwa ada banyak hal yang masih pantas membuatmu senyum. Dengan bersyukur, kamu belajar menikmati perjalananmu, bukan hanya menunggu garis akhir. Ada satu hal lagi yang penting. Jangan berjalan sendirian kalau kamu tidak harus. Kita sering merasa harus menanggung semuanya sendiri, padahal manusia diciptakan untuk saling membantu. Tidak ada salahnya meminta bantuan. Tidak ada salahnya bercerita pada seseorang. Tidak ada salahnya mengakui bahwa kamu butuh teman. Kita bukan diciptakan untuk kuat sendirian. Kadang satu kalimat penyemangat dari orang yang peduli bisa membuatmu bangkit lagi. Kadang satu pelukan bisa membuatmu merasa dunia tidak seburuk yang kamu pikirkan. Jangan malu untuk mencari dukungan, karena dukungan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu tahu cara menjaga dirimu. Hidup itu tentang jatuh dan bangkit. Kalau kamu jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali. Tidak ada kegagalan yang benar-benar final kecuali kamu berhenti mencoba. Kamu mungkin merasa lelah sekarang, tapi percayalah, lelahmu tidak akan sia-sia. Semua usaha, sekecil apapun, akan membawa hasil pada waktunya. Jadi jangan berhenti, jangan menyerah. Karena kamu belum kalah, kamu hanya sedang berproses. Dan kalau hari ini kamu merasa dunia melawanmu, ingatlah ini. Kamu tidak harus memenangkan semua pertempuran untuk menang dalam perang. Ada hari-hari di mana kamu akan kalah. Ada momen di mana kamu merasa gagal. Itu normal. Tapi selama kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri, kamu masih di jalur kemenangan. Kamu masih punya kesempatan. Kamu masih punya harapan. Kamu masih punya dirimu. Dan itu sudah cukup untuk memulai lagi. Kadang yang membuat kita merasa kalah bukan karena kita gagal, tapi karena kita kehilangan semangat. Kita bangun pagi, tapi rasanya tidak ada alasan untuk bergerak. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi tubuh terasa berat. Kita punya impian, tapi jalannya tampak terlalu jauh. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, itu wajar. Kita manusia, bukan robot. Akan ada hari-hari di mana motivasi menurun, semangat padam, dan semuanya terasa tidak berarti. Tapi justru di saat itulah satu hal ini penting. Jangan berhenti. Semangat itu tidak akan selalu datang dengan sendirinya. Kadang kamu harus mencarinya. Kadang kamu harus menciptakannya. Jangan tunggu motivasi datang baru bergerak. Karena kalau kamu menunggu, kamu akan terus diam di tempat. Lakukan langkah kecil dulu, walau terasa berat. Saat kamu mulai bergerak, energi itu akan kembali. Sama seperti api yang padam, kamu perlu meniupnya sedikit agar menyala lagi. Semangat bekerja dengan cara yang sama. Kadang kamu hanya butuh satu langkah kecil, satu keberanian kecil untuk kembali menyalakannya. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak orang. Mereka terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa menikmati prosesnya. Mereka berpikir kalau belum berhasil berarti mereka kalah. Padahal kemenangan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk terus mencoba. Kamu tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk mulai melangkah. Kamu tidak harus menunggu siap 100% untuk memulai. Mulailah dengan apa yang kamu punya hari ini. Karena menunggu momen yang sempurna hanya akan membuatmu kehilangan banyak kesempatan. Kamu tahu apa yang membuat api semangatmu tetap menyala? Tujuan yang jelas dan alasan yang kuat. Ketika kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu, kamu akan menemukan energi untuk melanjutkan bahkan ketika kamu lelah. Tanpa alasan, kamu akan cepat menyerah. Itulah kenapa penting untuk bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Siapa yang ingin aku bahagiakan? Apa yang ingin aku capai? Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi bahan bakar yang membuatmu tetap berjalan saat jalan terasa menanjak. Namun, ada satu hal yang sering kita abaikan, menerima diri sendiri apa adanya. Banyak dari kita merasa kalah bukan karena kegagalan itu sendiri, tapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak, menghakimi setiap kesalahan, dan membandingkan diri dengan orang lain setiap saat. Padahal, kamu tidak harus menjadi versi sempurna untuk layak dicintai. Kamu tidak harus selalu benar untuk dihargai. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang, tapi memberi ruang bagi dirimu untuk belajar tanpa menekan diri. Coba lihat ke dalam cermin dan katakan pada dirimu, "Aku cukup." Kedengarannya sederhana tapi tidak mudah.
Kita dibesarkan di dunia yang terus-menerus membuat kita merasa kurang. Kurang pintar, kurang menarik, kurang sukses, kurang segala-galanya. Tidak heran kalau banyak orang merasa tidak pernah cukup, seolah apapun yang mereka lakukan selalu salah. Padahal, penerimaan diri adalah fondasi dari kekuatan batin. Kalau kamu bisa berdamai dengan dirimu, kamu akan lebih tenang menghadapi dunia. Dan berbicara soal kekuatan batin, ini adalah hal yang sering kita lupakan. Hidup tidak selalu tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi juga seberapa kokoh kamu di dalam. Banyak orang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Begitu ada sedikit masalah, mereka runtuh. Sebaliknya, ada orang yang terlihat sederhana, tapi punya hati yang besar, dan mereka bisa melewati badai apapun. Perbedaan ini ada pada ketenangan hati dan keteguhan pikiran. Kekuatan batin itu tumbuh saat kamu mau menghadapi dirimu sendiri, saat kamu mau mengakui ketakutanmu, memaafkan kesalahanmu, dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Kekuatan batin bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang berani menetapnya dan berkata, "Aku akan cari jalan keluarnya." Saat kamu punya ketenangan di dalam, dunia luar tidak akan mudah menjatuhkanmu. Tapi, ingat ketenangan itu tidak muncul begitu saja. Kadang kamu harus belajar melepas. Melepas ekspektasi yang terlalu tinggi, melepas orang-orang yang hanya membuatmu sakit, melepas masa lalu yang tidak bisa diubah. Selama kamu terus menggenggam hal-hal yang menyakitkan, kamu akan sulit melangkah maju. Ada hal-hal yang memang lebih baik dibiarkan pergi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu layak mendapatkan kedamaian. Kalau kamu merasa hidupmu sekarang terlalu berat, coba lihat kembali apa yang kamu bawa di punggungmu. Mungkin kamu menanggung beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Mungkin kamu masih menyimpan penyesalan yang tidak bisa diubah. Mungkin kamu masih menunggu pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya tidak akan pernah memberikannya. Dan selama kamu terus menunggu, kamu akan terus terluka. Jadi, lepaskan. Bukan berarti kamu melupakan, tapi kamu memilih memaafkan diri dan orang lain supaya kamu bisa berjalan lebih ringan. Ada kalanya kita juga perlu mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah memberi kata-kata baik pada diri sendiri. Mereka hanya fokus pada kekurangan, pada kesalahan, pada apa yang tidak dimiliki. Padahal pikiran dan kata-kata itu punya kekuatan besar. Kalau kamu terus berkata pada dirimu, "Aku gagal," maka otakmu akan percaya. Tapi kalau kamu berkata, "Aku sedang belajar," maka setiap kegagalan akan terasa lebih ringan. Mulailah berbicara pada dirimu dengan lebih lembut. Katakan pada dirimu bahwa kamu berhak bahagia. Katakan bahwa kamu pantas mencoba lagi. Katakan bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Kamu tidak harus menunggu orang lain memvalidasi dirimu untuk merasa layak. Validasi terbaik datang dari dalam diri sendiri. Dan satu hal penting lainnya, Ihsan, jaga orang-orang yang membuatmu merasa hidup. Tidak semua orang akan mengerti jalanmu. Tidak semua orang akan mendukungmu. Tapi kalau kamu punya satu atau dua orang yang benar-benar peduli padamu, jangan lepaskan mereka. Kehadiran orang-orang yang mau mendengar ceritamu, memberi pelukan saat kamu lemah, atau sekedar duduk bersamamu tanpa berkata apa-apa, itu sangat berharga. Kita butuh orang lain, tapi kita juga perlu bijak memilih siapa yang layak ada dalam lingkaran kecil kita. Kadang kamu hanya butuh satu kalimat sederhana dari orang yang tepat untuk kembali berdiri. Kadang kamu hanya butuh diingatkan bahwa kamu masih berharga, walaupun kamu gagal. Jadi jangan menutup dirimu dari cinta dan dukungan. Kekuatan batin bukan berarti melakukan semuanya sendiri, tapi tahu kapan meminta bantuan dan tahu siapa yang bisa kamu percaya. Ingatlah, kamu tidak kalah hanya karena hari ini terasa sulit. Kamu tidak kalah karena jalanmu lebih panjang. Kamu tidak kalah karena butuh waktu lebih lama untuk sampai. Selama kamu masih punya semangat, alasan dan keberanian, kamu masih di medan permainan. Dan selama kamu masih bermain, peluangmu untuk menang selalu ada. Kadang kita lupa bahwa yang membuat seseorang benar-benar kalah bukanlah kegagalan, tapi saat mereka berhenti berusaha. Hidup ini penuh lika-liku. Kadang kita di atas, kadang jatuh di bawah, dan itu normal. Yang jadi masalah bukan ketika kamu gagal, tapi ketika kamu memutuskan untuk berhenti melangkah. Selama kamu masih punya keberanian untuk bangkit, kamu belum kalah. Orang-orang yang sekarang terlihat sukses pun dulunya melewati banyak kegagalan. Bedanya, mereka nggak menyerah. Mereka memutuskan untuk terus mencoba sampai menemukan cara yang tepat. Jadi, kalau sekarang kamu merasa terpuruk,
Ingatlah satu hal, selagi kamu masih bergerak, kamu belum kalah. Ada satu hal yang sering dilupakan orang. Kemenangan bukan hanya soal hasil, tapi soal keberanian untuk tetap bertahan. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sampai lupa menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita ambil. Kamu mungkin merasa jalanmu lambat, merasa tertinggal dibanding orang lain, tapi selama kamu masih berusaha, kamu masih ada di jalurmu sendiri. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang nggak berhenti melangkah. Jangan biarkan perasaan gagal membuatmu ragu sama dirimu sendiri. Prosesmu valid, perjuanganmu berharga, dan arahmu tetap benar selama kamu masih mau melangkah. Seringkali, yang bikin kita merasa kalah adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kamu lihat temanmu sudah sukses, sudah menikah, sudah punya rumah, sudah keliling dunia, lalu kamu mulai merasa hidupmu tidak ada apa-apanya. Padahal, setiap orang punya waktunya masing-masing. Apa yang mereka capai hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang mungkin gak kamu lihat. Bisa jadi kamu baru memulai, dan mereka sudah berlari lebih dulu. Itu bukan berarti kamu gagal, hanya berarti jalurmu berbeda. Selama kamu masih punya tekad untuk terus belajar dan berkembang, kamu belum kalah. Hidup ini soal keberanian untuk melangkah, bukan soal siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Ada kalanya kamu merasa sendirian, merasa nggak ada yang mendukungmu, bahkan orang-orang terdekat pun seakan nggak mengerti perjuanganmu. Rasanya pengen menyerah, pengen berhenti, pengen lepas dari semua tekanan. Tapi justru di titik itu, kamu diuji. Seberapa kuat kamu bertahan pada mimpimu? Kalau kamu berhenti, semua usahamu selama ini akan sia-sia. Tapi kalau kamu tetap maju, sekecil apapun langkahmu, kamu masih punya peluang untuk menang. Ingat, badai nggak selamanya, rasa sakit juga nggak selamanya. Akan ada masa di mana semuanya jadi lebih ringan. Kamu cuma perlu memastikan dirimu bertahan sampai ke sana. Yang perlu kamu pahami, kalah itu bukan tentang gagal, tapi tentang menyerah. Ada banyak orang yang jatuh berkali-kali tapi akhirnya bangkit dan berhasil. Dan ada juga orang yang cuma gagal sekali, lalu menyerah, lalu hidupnya berhenti di situ. Bedanya cuma di satu hal, tekad. Selama kamu masih punya tekad untuk terus mencoba, kamu belum kalah. Bahkan kalau dunia menilaimu gagal, tapi kamu masih mau belajar dan memperbaiki diri, kamu tetap sedang menang atas dirimu sendiri. Kemenangan sejati bukan ketika semua orang mengakui kesuksesanmu, tapi ketika kamu berhasil melawan rasa takut dan ragu di dalam dirimu. Kalau kamu merasa lelah, itu wajar. Nggak ada satupun orang yang kuat setiap saat. Tapi jangan biarkan rasa lelah membuatmu menyerah. Beri dirimu waktu untuk istirahat, untuk menarik nafas, untuk menyembuhkan luka, tapi jangan berhenti. Kadang, yang kita butuhkan cuma jeda, bukan berhenti total. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan perjalananmu dengan energi baru. Ingat, kamu nggak harus perempuan. Kamu cuma perlu konsisten. Selama kamu masih mencoba, satu kali lagi setiap kali gagal, kamu sudah menang. Dan satu hal lagi, jangan lupakan alasan kenapa kamu memulai. Saat semuanya terasa berat, ingatlah tujuanmu. Apapun mimpimu, apapun yang ingin kamu capai, peganglah erat alasan itu. Karena alasan itulah yang akan membuatmu tetap kuat saat dunia terasa menentangmu. Banyak orang yang jatuh bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka lupa kenapa mereka berjuang. Selama api semangatmu masih ada, sekecil apapun, kamu belum kalah. Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup ini sudah menghukum kita. Padahal sebenarnya belum. Kita merasa gagal hanya karena satu atau dua hal gak berjalan sesuai rencana. Padahal hidup itu bukan tentang satu momen saja. Kamu gak bisa menilai seluruh perjalananmu cuma dari satu kegagalan. Sama seperti kamu gak bisa menilai kualitas sebuah film hanya dari satu adegan. Setiap kegagalan yang kamu alami sekarang hanyalah bagian kecil dari cerita besar hidupmu. Selama kamu masih mau menulis halaman berikutnya, cerita itu belum selesai. Dan artinya kamu belum kalah. Kamu tahu, orang-orang hebat yang kita kagumi sekarang pun pernah ada di titik terendah. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang ditolak berkali-kali, ada yang diremehkan banyak orang, tapi mereka memilih untuk nggak berhenti. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk kalah adalah dengan menyerah. Lihatlah tokoh-tokoh besar dunia, banyak di antara mereka yang pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Bedanya dengan kebanyakan orang adalah mereka terus berdiri meskipun sakit. Jadi kalau kamu merasa hidupmu sulit sekarang,
ingatlah bahwa kamu sedang berada di bagian cerita yang membentukmu menjadi lebih kuat. Bahkan dalam proses mengejar mimpi, kamu pasti ketemu orang-orang yang meragukanmu. Ada yang bilang kamu gak cukup pintar, ada yang bilang jalanmu salah, ada yang mengejek dan menganggapmu gak akan berhasil. Tapi disinilah mentalmu diuji. Kalau kamu mengukur keberhasilanmu berdasarkan opini orang lain, kamu akan cepat menyerah. Karena selalu akan ada orang yang meremehkanmu, sekecil apapun langkahmu. Maka berhentilah mencari validasi. Kamu nggak butuh semua orang percaya padamu. Kamu hanya perlu satu orang yang percaya, dirimu sendiri. Selama kamu masih yakin sama jalanmu, kamu belum kalah. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus selalu kuat, harus selalu produktif, harus selalu kelihatan baik-baik saja. Padahal manusiawi banget kalau sesekali kita merasa lemah dan takut. Boleh kok menangis, boleh kok merasa gagal, tapi jangan berhenti. Kesedihan itu bukan tanda kamu kalah, justru itu tanda kamu masih berjuang. Kalau kamu benar-benar sudah kalah, kamu nggak akan peduli lagi. Kamu nggak akan punya keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi setiap kali kamu merasa hancur, ingatlah bahwa masih ada api kecil dalam dirimu yang bikin kamu ingin terus bertahan. Selama api itu ada, sekecil apapun, kamu masih punya harapan. Hidup memang penuh kejutan. Kadang memberi apa yang kita mau, kadang mengambil sesuatu yang kita sayangi. Kadang dunia terasa nggak adil dan itu menyakitkan. Tapi kalau kamu terus memandang hidup dari kacamata keadilan semata, kamu akan terus kecewa. Hidup ini bukan soal adil atau enggaknya, tapi soal apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu punya sekarang. Ada orang yang lahir dari keluarga kaya, ada yang harus berjuang dari nol. Tapi yang membedakan hasil akhirnya adalah seberapa lama seseorang mau bertahan. Selama kamu nggak menyerah pada situasi, kamu masih bisa membalikan keadaan. Kalau kamu merasa hidupmu lambat, ingatlah satu hal. Prosesmu nggak harus sama dengan orang lain. Mungkin temanmu sudah mencapai sesuatu yang kamu impikan, tapi bukan berarti kamu tertinggal. Jalanmu beda, waktumu beda, dan ceritamu juga beda. Kamu boleh iri, itu wajar, tapi jangan biarkan rasa iri berubah jadi alasan untuk berhenti. Justru jadikan itu motivasi untuk melangkah lebih jauh. Orang yang sekarang kamu lihat sukses pun pasti pernah berada di titik di mana kamu berdiri sekarang. Bedanya dengan kebanyakan orang adalah mereka terus berdiri meskipun jalannya panjang dan melelahkan. Banyak orang yang mengira kekuatan terbesar manusia ada di fisiknya, padahal sebenarnya ada di pikirannya. Pikiranlah yang menentukan apakah kamu akan menyerah atau terus melangkah. Kalau kamu yakin kamu bisa, meskipun dunia menertawakanmu, kamu akan terus mencari jalan. Sebaliknya, kalau kamu percaya kamu nggak bisa, sekecil apapun rintanganmu, kamu akan berhenti. Makanya penting banget menjaga apa yang kamu tanamkan dalam pikiran. Selama kamu masih memelihara keyakinan dan harapan, kamu belum kalah. Dan jangan lupa, setiap kegagalan membawa pelajaran yang berharga. Masalahnya, seringkali kita terlalu sibuk menyalahkan diri sendiri sampai lupa melihat apa yang bisa kita pelajari dari situ. Gagal bukan berarti kamu bodoh atau nggak layak. Gagal cuma berarti kamu sedang mencari cara lain yang lebih tepat. Orang yang nggak pernah gagal biasanya adalah orang yang nggak pernah mencoba. Jadi, jangan takut gagal. Takutlah berhenti mencoba. Selama kamu terus bangkit setiap kali jatuh, kamu sedang mengumpulkan kemenangan-kemenangan kecil yang suatu hari akan membawamu ke tempat yang kamu impikan.